Jadi Asyura itu hari ke-10 Muharram. Jadi cuma 1 hari. Tapi sebelumnya kita akan bicara, atau mungkin sudah pernah dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain. Jadi Muharram seperti ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, dan ila akhir ayat. Di situ disebutkan minha arba'atun hurum, di antaranya ada bulan yang haram. Jadi bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Jadi kita dilarang untuk saling menzalimi di dalamnya. Maka dan Rasulullah SAW mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal yang setelah Ramadan itu adalah Syahrullahil Muharram, bulan Allah Subhanahu wa taala yang Muharram. Kenapa disebut Syahrullah, bulan Allah? Bukankah bulan-bulan yang lain juga bulan Allah Subhanahu wa taala? Ini disebut dengan idhafatu tasyrif. Kalau kita belajar struktur bahasa Arab, ada namanya idhafah, menyandarkan satu kata ke kata yang lain, dan kata itu sudah memiliki makna yang utuh, tidak bisa lagi dipisahkan, dan muatannya, substansi dari dari idhafah seperti ini disebut dengan tasyrif, memuliakan. Contoh Baitullah disandarkan kepada Allah, rumah Allah. Rumah Allah adalah Ka'bah. Ka'bah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naqatullah wa suqiyaha, naqatullah, ontanya Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bagian dari mukjizat Nabi. Kemudian berikut untuk puasa Asyura ini, puasa Asyura, ceritanya Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian mendapati orang-orang Yahudi ini, penduduk Madinah, mereka berpuasa di hari Asyura. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian puasa di situ? Maka mereka menjawab, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Musa, menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun dan tentaranya. Faswamahum, maka mereka berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu haqqu bi Musa minkum, kami yang paling berhak mengikuti Nabi Musa dari kalian. Maka Rasulullah SAW berpuasa. Ini Asyura ternyata hari dimuliakan, atau hari di mana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa dan kaumnya. Untuk kita di Gorontalo justru bulan Muharram ini adalah bulan soe. Iya kan? Jamali punikah loh, tidak boleh menikah. Jamali mengulala bele. Sehingga kadang juga ini pemilik toko ini, toko kain Ustadz Ta'ab ini, pasar dingin. Kenapa? Tidak ada orang Babili. Kan bulan Muharram, kemudian Hulalat Toliyah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apa hubungannya? Amin. Dia sampaikan, ini orang Gorontalo tidak berani melakukan sesuatu yang penting seperti menikah, kemudian bangun rumah, beli mobil di bulan Muharram. Di bulan Muharram, dan ini yang disebut dengan tatayur, merasa sial. Tatayur yang seperti ini dilarang dalam agama kita. Iya, justru di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Firaun dan tentaranya, dan Allah tenggelamkan mereka. Jadi Rasulullah SAW berpuasa karena orang-orang Yahudi berpuasa saat itu di tanggal 10 Muharram. Itu saat Rasulullah datang pertama. Kemudian Rasulullah puasa sampai di tahun terakhir kehidupan beliau. Beliau ingin menyelisihi Yahudi dan Nasrani, karena memang kebiasaan Rasulullah untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah mengatakan, la'in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'. Jika aku masih memiliki kesempatan untuk hidup di tahun yang akan datang, aku akan puasa di tanggal 9. Jadi nanti niatan Rasulullah puasa tanggal 9 dan 10. Tapi ternyata Rasulullah SAW keburu meninggal. Belum sampai Muharram tanggal 9, Rasulullah keburu meninggal. Dan ini pertanda bahwa Rasulullah tidak tahu kapan dia meninggal. Rasulullah sudah punya niat, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau aku masih bisa hidup di tahun yang akan datang, tanggal 9 itu akan puasa, aku akan puasa. Ternyata Rasulullah tidak tahu kapan dia meninggal.
Olanto mah tembus pandang mah Ottawa, bulan apa, hari apa, jam berapa, taputo malu. Kalaupun itu benar, kalaupun itu bertepatan, bukan di situ nilai plusnya. Nilai plusnya itu bukan tahu kapan kita meninggal, tapi nilai plus kita adalah apakah kita selamat setelah meninggal atau tidak. Kalau hanya ilmu itu, andai ilmu itu adalah ilmu yang paling penting, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling tahu tentang kapan dia meninggal. Pada kenyataannya Rasulullah mengatakan, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau aku masih bisa hidup di tahun yang akan datang, sungguh aku akan puasa di tanggal 9. Dan tanggal 9 ini berarti 9-10 untuk puasa Asyura. Kemudian yang berikut, Rasulullah juga bersabda dalam hadis di Musnad Imam Ahmad, disebutkan begini, sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah kalian sehari sebelum tanggal 10 itu dan sehari sesudahnya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebutkan maratib, 3 tingkatannya. Pertama, yang lebih sempurnanya itu 9, 10, 11. Urutan yang kedua adalah 9, 10. Dan yang minimal adalah 10. Tanggal 10. Apakah kita akan puasa selama sebulan penuh? Rasulullah SAW sudah sebutkan tadi, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Syahrullahil muharram, puasa di bulan Muharram. Maka kita memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kalau tidak bisa, maka kita ambil yang 3 tadi. Kalau tidak bisa, cuma 2. Dan kalau tidak bisa, cuma 1 di 10 Muharram. Dan juga ada penjelasan lain bahwa Aisyah itu mengatakan bahwa Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Paling banyak berpuasa di bulan Syaban. Maka al-amru fihi wasi', kata para ulama. Ini silahkan kita memperbanyak puasa. Wallahu ta'ala alam.